Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita sedang hidup di zaman yang baru, ya. Dan bangsa ini sedang mengalami banyak hal yang sebenarnya kadang-kadang menakutkan, ya. Ada gonjangan-gonjangan yang terjadi hari-hari ini, ya. Kita lihat ada begitu banyak saudara, teman kita yang pergi meninggalkan bumi ini. Saya catat 2 hari lalu ada 1040 orang yang pergi dalam 1 hari. Semua itu sedang terjadi, walaupun ada orang-orang yang disembuhkan juga cukup banyak, tetapi yang pergi meninggalkan dunia artinya hidup kita ini begitu tidak pasti ketika kita ada di bumi ini, kecuali kita ada di dalam Tuhan. Yang kedua, kita lihat bahwa ada masalah-masalah finansial yang saya bertemu dengan beberapa teman. Mereka mengatakan bahwa kami mengalami kesulitan finansial, ya, dalam hidup kami, dalam keluarga kami tidak tahu bagaimana kami harus hidup. Nah, ini saya temukan ketika saya berbicara dengan orang-orang di luar sana. Kemudian kita lihat bahwa ada juga yang mengeluh, saya di PHK, saya kehilangan pekerjaan, bagaimana kami bisa hidup dan seterusnya. Tetapi kita percaya bahwa kita yang berharap pada Tuhan, walaupun ada masalah, tapi kita akan tetap berdiri. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya mau bilang begini. Kemarin pagi, waktu saya doa pagi, saya selalu kalau berdoa pagi, saya harus punya saat teduh. Saya pengen Tuhan bicara bagi saya. Apa pesan Tuhan hari ini? Jadi saya mau hari itu saya akan berjalan dengan apa pesan Tuhan untuk saya. Dan Bapak Ibu, saya waktu itu saya mendengar begini, bahwa malaikat maut sedang berjalan di bangsa ini, melewati setiap rumah. Pastikan kamu ada di Goshen. Nah, itu pernyataannya. Saya sampai masih tenang, saya bilang, Tuhan, malaikat maut sedang berjalan di bangsa ini. Pastikan kamu ada di Goshen. Jadi saya tahu bahwa pesan itu sebenarnya untuk saya. Tapi sorenya, saya ditelepon sama Pak Luther, Pak Gembala, mengatakan, Paula, besok pimpin ibadah, sharing. Padahal waktu saya mendapat pesan ini pagi hari, saya sedang berpikir begini, saya akan mencari tahu kenapa saya harus ada di Goshen, gitu kan. Tapi kok ini Pak Luther suruh saya berbagi di forum ini. Artinya pesan ini bukan saja untuk saya, tapi untuk Bapak Ibu dan semua saudara yang mendengarkan pesan ini malam hari ini. Baik lewat Zoom maupun lewat sosial media yang lainnya. Ya. Nah, jadi kalau bicara tentang malaikat Bapak Ibu, saya dalam hidup saya sudah 62 tahun, saya 2 kali pernah melihat. Yang pertama saya bernyanyi dengan mereka di angkasa, ya keren ya. Di langit, mereka malaikat-malaikat itu semua dengan trompet di tangan mereka. Dan mereka bernyanyi, kudus, kuduslah Tuhan. Dan saya ikut bernyanyi di sana. Pada waktu itu, tahun 99, kerusuhan di Ambon. Itu yang pertama. Kedua, saya melihat itu di dalam rumah kami. Itu memang kalau lihat gambaran-gambaran di luar, yang kita lihat di film atau di gambar-gambar di ensiklopedia, memang malaikat itu ada. Malaikat itu besar-besar sekali, mereka punya sayap, mereka sangat berkilau, itu benar. Dan yang berikut adalah dalam beberapa pelayanan saya juga terlibat di dalam pelayanan malaikat, dan ini saya belajar sebenarnya dari Pak Luther, ya. Jadi beberapa kali ketika saya melayani dalam keadaan terjepit, misalnya ada orang yang kami layani pada waktu itu, kalau kami tidak waspada, sebenarnya lemari besar itu akan roboh dan menindis atau orang Ambon bilang akan jatuh ke kita lah, seperti itu. Dan pada waktu itu saya berteriak, dalam nama Yesus, malaikat aku perintahkan engkau. Dan itu terjadi, Bapak Ibu, anak ini dilindungi dari lemari yang besar itu, yang kalau dia jatuh, maka anak ini pasti penyet. Nah, jadi saya mau bilang bahwa memang pelayanan malaikat itu ada, dan tapi saya sangat kaget dengan kemarin pernyataan seperti itu.
Tapi ada pesan yang berikut, pastikan kamu ada di Goshen. Jadi Bapak Ibu, akhirnya saya mempelajari nih tentang Goshen, ya. Jadi kalau kita lihat Goshen itu kan, Goshen itu sebenarnya itu nama tempat di Mesir, ya, yang disebut dalam Alkitab itu merupakan tanah yang dihadiahkan oleh Firaun pada zaman Yusuf kepada Israel untuk ditempati. Kita lihat di sini ada gambar Goshen, ini dia di sebelah timur dari delta Sungai Nil, ya. Jadi ada Israel di sana, ada Mesir, tapi ada Goshen yang ada di sudut kiri ini. Dan kemudian kita lihat bahwa Goshen ini adalah tempat yang terbaik di Mesir, yang sangat subur Bapak Ibu untuk bertanam dan juga untuk menggembalakan ternak. Nah, lokasi ini agak keluar ya dari Mesir, dia ada di Mesir tapi dia ada di sebelah timur dari Sungai Nil ini, karena kita lihat bahwa orang-orang Israel ini, mereka adalah pekerjaan mereka kan adalah menggembalakan ternak, ya. Sementara kambing domba ternak mereka itu adalah kekejian bagi orang Mesir. Kemudian profesi gembala domba maksudnya, adalah pekerjaan yang dianggap rendah dan kekejian bagi orang Mesir. Sementara Bapak Ibu tahu bahwa kambing domba, lembu sapi, ternak mereka itu adalah bagian dari ibadah mereka. Karena setiap kali mereka beribadah, ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban, dan itu adalah ternak. Tetapi bayangkan, ternak ini, kambing domba ini, menjadi kekejian bagi Mesir. Ya, itu ada di Kejadian 46 ayat 34 ya, ada di sana. Nah, jadi kita lihat bahwa, kita lihat bahwa mereka dipisahkan, mereka tinggal agak keluar dari Mesir, tetapi karena mereka dianggap pekerjaan mereka itu adalah adalah kekejian bagi orang Mesir. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara juga tentang Goshen, asal mula dari Goshen ini kan sebenarnya karena pada waktu itu asal mulanya orang Israel ada di Goshen karena ada kelaparan, ada kesulitan makanan di tanah Kanaan waktu itu, ya. Jadi karena masalah kelaparan, kekurangan makanan, sementara di Mesir pada waktu itu juga ada kesulitan makanan, tetapi kita lihat ada makanan yang tersedia di Mesir di bawah pemerintahan Yusuf pada waktu itu. Dan kita lihat pada waktu kelaparan itulah saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum, ya. Nah, kita tahu bahwa Yusuf ini kan sangat dibenci ya oleh kakak-kakaknya. Dia dijual, dia dimasukkan ke sumur, dia dijual, kemudian ketika dia ada di Mesir, dia dikejar-kejar tante Potifar, kita tahu semua itu ya. Kemudian dia dipenjara dia dilupakan. Tapi kemudian kita lihat bahwa dia dipromosi untuk menjadi orang nomor 2 setelah Firaun di Mesir. Jadi kita lihat bahwa asal mula orang Israel ada di Goshen ini dari perjumpaan saudara-saudara dari Yusuf dengan Yusuf sebagai penguasa di Mesir pada waktu itu. Nah, satu hal yang saya perhatikan di sini adalah bahwa ketika mereka ada di Goshen ini setelah perjumpaan itu, kita lihat, coba kita baca Kejadian 45 ayat 9, 10, dan 11. Ini kata dari Yusuf, Bapak Ibu, ketika mereka bertemu, ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Coba kakak Lydia bisa menampilkan Kejadian 45. Ya. Allah telah menempatkan aku, ayat 9 ya, sebagai tuan atas Mesir,
Datanglah, janganlah tunggu-tunggu. Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ayat 10, coba kita lihat ayat 10. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Ayat 11. Di sanalah, maksudnya di Goshen, aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Asal pertama, dia mengajak saudara-saudaranya untuk datang ke Goshen. Dan dia menjamin, karena pada waktu itu dia adalah sebagai seorang penguasa atas Mesir, dia menjamin bahwa dia akan memelihara kamu, saudara-saudaraku, termasuk ayah mereka. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa mereka ada di Goshen karena Tuhan yang mengaturnya. Dan karena ada penyelesaian persoalan di dalam keluarga. Amin, Bapak Ibu. Jadi itu asal mula orang Israel datang ke Goshen. Dan itu dimulai pada zaman Yusuf, Bapak Ibu. Oke. Yang berikut kita akan lihat pada waktu mereka ada di Mesir, Yusuf memanggil ayahnya, dia pergi menjemput ayahnya, bahkan semua saudara-saudaranya, semua keturunan mereka, binatang ternak-ternak mereka, lembu, sapi, kambing domba, semua diangkut. Dan Firaun memberikan tempat terbaik di Mesir, yaitu di Goshen. Dan di sanalah bangsa ini tinggal, dan Bapak Ibu tahu bahwa mereka ternyata semakin hari semakin bertambah banyak. Ya, mereka terus bertambah dan terus bertambah ketika mereka ada di Goshen. Nah, dan di Goshen ini Bapak Ibu kita lihat bahwa itu tempat yang terbaik. Kemudian mereka juga mengalami kelimpahan dengan makanan walaupun ada kelaparan. Kita lihat juga bahwa di sana di Goshen ini orang Israel mengalami banyak mujizat Tuhan yang terjadi di Mesir. Kita tahu sejarah 10 tulah, 10 malapetaka yang terjadi di Mesir, itu semua tidak menimpa mereka yang ada di Goshen. Kita lihat yang pertama ada tulah di Mesir, ini kita semua sudah tahu ya, ini pelajaran kita dari masih SD, kita harus hafal ini, 10 tulah di Mesir. Yang pertama, sungai Nil berubah menjadi darah. Air berubah menjadi darah. Di setiap rumah orang Mesir, air berubah menjadi darah. Bahkan semua mata air, mati semua makhluk hidup yang ada di sungai Nil itu dikatakan semuanya mati. Nah, Bapak Ibu, saya juga baru belajar bahwa ternyata dari 10 tulah ini semua ada nama dewa-dewanya, ya. Misalnya nama dewa di sungai Nil itu Kahanum. Tulisnya Kahanum, Num bacanya. Nah, ini dewa penjaga sumber air. Saya sendiri baru tahu ini Bapak Ibu bahwa ada nama dewa di sungai Nil ini. Kemudian tulah yang kedua Katak ya, Keluaran 7 ayat 26. Nah, di sini ada nama dewanya Bapak Ibu. Nama dewanya adalah Heget. Nah, ini dewa kesuburan. Dia berwujudnya itu kepala katak ya. Dia berwujud kepala katak. Kemudian kita lihat tulah yang berikut adalah nyamuk. Keluaran 8. Nyamuk. Keluaran 8. Nama dewanya Geb. Kita perlu tahu ya sedikit tentang nama dewa-dewa ini supaya kita juga nanti akan berdoa bahwa ada banyak hal-hal yang membuat dunia ini semakin ada di dalam kegelapan. Nah, nama dewa Geb ini dewa bumi bagi tanah Mesir. Kemudian ada lalat pikat, ada nama dewanya. Nama dewanya itu adalah Majet, ya, dewa lalat Mesir, bayangkan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima ada sampar pada ternak. Ya, ada di Kejadian 9. Nama dewanya tuh PTAH tulisnya, kemudian Mnevis.
ada Hathor, ada Amun. Nah, ini dewa-dewa Mesir yang berhubungan dengan sapi, dengan lembu, dengan binatang, dengan ternak, Bapak Ibu. Kemudian yang berikut ada Barah, ya, ada Barah, Keluaran 9. Nama dewanya juga ada tuh, banyak banget. Ada Seknait, ini dewi wabah penyakit. Nah, bayangkan. Ada Serapis, dewa-dewa penyembuhan. Nah, Mesir juga punya dewa penyembuhan. Ada dewa langit, ada dewa pertanian. Nah, ini semua ada berhubungan dengan Barah ini. Kemudian yang ketujuh ada hujan es. Di sini nama dewanya itu dewa atmosfer, Bapak Ibu, yang namanya ditulisnya SHU, Su, ya. Itu nama dewa atmosfer. Kemudian yang kedelapan itu ada belalang, ya. Belalang ini dewa namanya Serapia, dewa pelindung belalang. Jadi belalang pun ada dewanya sendiri. Kemudian gelap gulita. Nah, ini nama dewanya itu ada Ra atau Re, ada Amon-Re, ada Aten, Atum, Horus. Nah, ini ada nama dewa-dewa matahari Mesir. Kemudian ada Thoth, yaitu dewa bulan, Bapak Ibu. Jadi semua ada 9 bencana atau 9 tulah yang terjadi di Mesir ini. Dewa-dewa mereka ini juga melakukan tanda-tanda mujizat di daerah Goshen, tapi itu tidak menimpa. Bahkan gelap gulita itu terjadi di Mesir. Di Goshen terjadi terang benderang, Bapak Ibu. Ya. Dan kita lihat yang paling luar biasa adalah tulah yang ke-10. Tulah ke-10 apa, Bapak Ibu? Kematian anak-anak sulung. Nah, tulah ini tulah yang merupakan hukuman terhadap semua dewa Mesir tadi, termasuk Firaun sendiri, karena Firaun itu dianggap sebagai dewa. Jadi kematian anak sulung ini, yang terakhir, tulah yang terakhir terjadi, Tuhan mau memperlihatkan kepada Firaun, kepada semua dewa-dewa yang ada di Mesir, bahwa tidak ada yang melebihi aku. Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Katakan amin, Bapak Ibu. Jadi di Goshen ini orang Israel mengalami banyak mujizat, 10 mujizat ini. Bayangkan ketika ternak-ternak mati, orang Mesir punya mati. Ya. Di Goshen tidak ada satu ternak pun yang mati. Contoh kayak gitu. Di Mesir begitu banyak belalang pikat yang masuk. Lalat pikat masuk. Tidak ada satu pun rumah orang Goshen yang ada lalatnya. Saya lihat lalat-lalat itu sangat besar-besar dan mematikan, Bapak Ibu. Jadi betapa begitu banyak mujizat yang dilihat dan dialami oleh orang-orang yang ada di Goshen. Tetapi orang Mesir mengalami 10 malapetaka. Dan ternyata 10 malapetaka atau 10 tulah ini terjadi memang datangnya dari Tuhan juga. Atas izin Tuhan. Melalui Musa yang tampil 430 tahun kemudian setelah Yusuf wafat. Jadi setiap musim ada orangnya, betul. Ada musim kelaparan ada Yusuf. Tapi setiap orang ada musimnya. Kita lihat pada waktu 10 tulah terjadi di Mesir, ada Musa yang tampil. Katakan amin, Bapak Ibu. Jadi Musa yang dipakai Tuhan untuk mempraktekkan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan, 10 tulah yang terjadi di Mesir pada waktu itu. Dan orang Israel mengalami begitu banyak malapetaka. Orang Israel mengalami begitu banyak mujizat. Orang-orang yang ada di Mesir mengalami begitu banyak malapetaka. Bapak Ibu, kenapa malapetaka 10 tulah ini terjadi berulang-ulang kepada Mesir? Karena mereka semakin keras hati untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan. Kita lihat bahwa nanti pada waktunya 430 tahun setelah Yusuf wafat, orang Israel semakin bertambah banyak,
Ada ketakutan di orang Mesir bahwa jangan sampai orang-orang Israel ini akan mengambil alih kekuasaan. Jadi akhirnya orang Israel memang menjadi budak di sana. Tapi itu sesudah 430 tahun sesudah Yusuf wafat, Bapak Ibu. Jadi malapetaka yang terjadi, Tuhan memperlihatkan kuasanya hanya untuk supaya umatnya dilepaskan dari perbudakan. Jadi Tuhan begitu membela umatnya. Karena pada waktu mereka ada di dalam perbudakan, mereka berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan turun untuk menyelamatkan mereka melalui Musa. 10 tulah terjadi supaya orang Israel melihat bahwa Tuhan membela mereka. Karena nanti sesudah dari Goshen, Bapak Ibu kita tahu, bahwa memang di Goshen mereka ada pada waktu ini. Tapi dari Goshen lah, karena di Goshen ini bukan tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Mereka hanya orang asing di negeri ini. Mereka akan pergi ke tempat tujuan yang sebenarnya, yaitu di Kanaan. Ya, mereka akan pergi ke satu tanah perjanjian. Dan dari Goshen ini, tempat mereka melihat mujizat, mereka berlatih bagaimana mereka melihat pertolongan Tuhan yang bertubi-tubi atas mereka. Mereka dipersiapkan sebagai satu bangsa, karena nanti pada akhirnya mereka juga akan keluar dari negeri asing ini, menuju kepada tempat yang memang Tuhan mau bawa mereka ke sana. Pada waktu mereka di Goshen, Tuhan yang membawa mereka, karena situasi pada waktu itu. Tetapi sesudah ini ada perbudakan yang terjadi, Tuhan juga akan membawa mereka keluar dari sana. Tetapi mengapa kita harus ada di Goshen, Bapak Ibu? Karena yang pertama menurut saya nih Bapak Ibu, kita tahu Tuhan kita luar biasa ya. Kenapa saudara dan saya harus ada di Goshen? Yang pertama, karena kita adalah bangsa pilihan. Katakan amin. Kita mau baca dulu 1 Petrus 2 ayat 9. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca ya Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, kita ini adalah bangsa yang terpilih. Amin. Kita ada di Goshen karena Tuhan memanggil kita untuk ada di sana. Tidak kebetulan. Tidak kebetulan Yusuf juga ada di sana. Semua ada dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi ingat bahwa kita ada di Goshen karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memelihara kita dengan luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap musim kehidupan. Ada masalah apa yang kita hadapi hari ini? Ada kelaparan kah? Sakit penyakit kah? Kematian kah? Apa saja yang kita alami? Jangan lupa, saudara dan saya adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita adalah imamat-imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, pastikan kita ada di Goshen. Karena memang kita dipisahkan. Kita dipisahkan dari dunia ini. Dan jangan lupa bahwa kita ada di Goshen. Kita digembalakan dari sana. Kita ada di Goshen adalah tempat di mana kita digembalakan. Amin, Bapak Ibu. Pastikan kita ada di Goshen. Kita siap untuk digembalakan. Ada orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menggembalakan, untuk memimpin saudara dan saya. Kita lihat bahwa pada waktu di Kejadian 47 ayat 3 ini, waktu Firaun, Yusuf bilang kepada saudara-saudaranya, kalau Firaun tanya apa pekerjaanmu, katakanlah bahwa kami, coba kita lihat, hamba-hamba ini adalah gembala domba, baik kami maupun
nenek moyang kami. Jadi dari status pekerjaan mereka, mereka ini adalah gembala, Bapak Ibu. Amin. Jadi pastikan kita ada di Goshen. Kita dipisahkan. Kita digembalakan dari sana. Tapi yang berikut kita jangan lupa bahwa kita juga adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menggembalakan, untuk bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang saudara dan saya alami setiap hari. Amin, Bapak Ibu. Dan yang berikut nih, Bapak Ibu, 10 tulah di Mesir. Ini yang kemarin waktu saya dapat pesan ini. Dan saya diingatkan tentang kematian anak-anak sulung di Mesir. Saya tidak mengulas banyak secara teologi, tapi yang saya mau bilang bahwa orang-orang Israel diselamatkan karena ada tanda darah atas mereka. Ada tanda darah pada setiap rumah mereka. Pastikan bahwa kita tidak sekedar ada di Goshen, tetapi ada tanda darah, ada perlindungan Tuhan yang sempurna bagi saudara dan saya. Pastikan setiap hari saudara terkoneksi, saya terhubung dengan surga, saya terhubung dengan Tuhan. Pastikan darah Yesus mengalir di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Dan darah Yesus itu menyembuhkan, darah Yesus itu menyelamatkan, darah Yesus itu melepaskan kita dari segala bentuk perbudakan apapun, dari segala sakit penyakit. Darah Yesus berkuasa, bahkan kepada kematian tidak akan mempan kalau ada tanda-tanda Kristus pada saudara dan saya. Pastikan kita semua mengalami Goshen, baik saat ini, dan kita tahu bahwa kita sedang ada dalam perjalanan. Nanti kalau kita lihat tulah-tulah yang terjadi di zaman akhir, itu lebih dahsyat lagi. Ada 21 tulah yang akan terjadi di zaman akhir. Mulai dari 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah. Itu semua akan terjadi Bapak Ibu. Di tulah-tulah di zaman akhir itu akan terjadi. Tapi itu bukan bab yang akan saya sampaikan hari ini. Tapi saya mau bilang untuk kita semua, bahwa semua yang terjadi di bumi ini, datangnya dari bait suci. Datangnya dari tahta Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu, Tuhan bagaimana cara dia akan membawa kita ke tempat yang menjadi tujuannya. Tuhan itu adil Bapak Ibu. Bagi setiap orang yang mengasihinya, dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tetap ada di dalam Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan. Pastikan ada tanda-tanda Tuhan, ada meterai darah Yesus, ada meterai firman Tuhan. Baik di dahi saudara, baik di lengan saudara, baik di ambang rumah. Pastikan ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selesai sharing saya di malam hari ini.